ayah Nabi Syaleh, pengurus berhala yang ditidurkan selama 100 tahun. Ayah Nabi Syaleh bernama Kanuk, adalah orang yang mengurusi berhala di kaum Samud. Allah mengabarkan padanya bahwa keturunannya akan lahir seorang nabi. Lalu, Allah membuatnya tidur selama 100 tahun. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Halim mengatakan, Kanuk, bapaknya Syaleh, adalah orang yang mengurusi berhala. Pada suatu hari, dia melakukan sujud pada berhala yang besar. Ketika dia sujud, berhala yang dia sujudi menundukkan kepalanya. Kanuk merasa kaget akan kejadian itu. Lalu Allah menjadikan berhala itu bisa berbicara dan berkata kepada Kanuk, "Hai Kanuk, sesungguhnya engkau mempunyai keturunan yang akan menjadi nabi yang diutus kepada kabilah Samud." Tatkala mendengar itu, Kanuk lari terbirit-birit. Ketika malam tiba, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya dalam rupa seekor burung. Burung tersebut kemudian membawa Kanuk ke sebuah lembah yang memiliki banyak pepohonan dan airnya. Setelah bangun pagi, Kanuk berjalan-jalan di lembah tersebut. Dia melihat sebuah gunung yang tinggi. Di sana terdapat sebuah gua. Kemudian dia pergi ke gunung itu, lalu dia masuk ke dalam gua itu. Setelah di dalam gua tersebut, Allah membuatnya tertidur sekitar 100 tahun. Raja kabilah tersebut mencari-carinya setiap hari, tetapi tidak menemukannya. Akhirnya, untuk mengurusi berhala, raja mengangkat pelayan lain. Atas kepergian Kanuk ini, istrinya menangis siang dan malam. Ketika istri Kanuk sedang menangis, tiba-tiba datang seekor burung gagak yang bergaok-gaok di atas pintu. Istri Kanuk menghampirinya dan berkata pada burung tersebut, "Hai burung, betapa indah suaramu." Lalu Allah menjadikan burung gagak itu bisa berbicara kepadanya. Burung itu berkata, Aku adalah burung yang diutus oleh Allah kepada Kabil bin Adam setelah dia membunuh saudaranya, Habil, agar aku memperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya." Burung itu berkata lagi kepadanya, "Apa gerangan yang membuatmu terus menangis?" Dia menjawab, "Sudah 100 tahun suamiku hilang." Burung itu berkata lagi, "Maukah engkau aku bawa kepadanya?" Dia menjawab, "Menakjubkan sekali, seandainya engkau bisa membawaku kepadanya." Burung itu berkata, apakah engkau heran dengan ketetapan Allah?" Ketika itu juga, istri Kanuk berdiri lalu dia berjalan mengikuti burung gagak yang terbang di depannya. Allah menjadikan perjalanan tersebut terasa ringan bagi istri Kanuk, padahal itu dilakukan di tengah malam, sampai akhirnya dia sampai ke lembah tempat suaminya berada. Kemudian burung gagak itu bertengger di atas pintu gua dan berkata kepada istri Kanuk, "Masuklah." Istri Kanuk pun masuk, dan di sana dia melihat suaminya sedang tidur. Burung gagak mendekati Kanuk dan berkata kepadanya, "Wahai Kanuk, bangunlah dengan kekuasaan Allah." Kanuk pun bangun, lalu ia duduk. Kemudian istrinya menghampirinya dan keduanya saling berpelukan. Kemudian mereka bersenggama. Setelah itu, istri Kanuk mengandung. Setelah bersenggama dengan istrinya, pada saat itu juga Kanuk meninggal. Maka, istrinya pergi meninggalkannya, lalu dia pergi bersama burung gagak sampai memasuki negeri Samud. Semua itu berjalan di malam hari. Dan setelah kandungannya sempurna, istri Kanuk melahirkan Nabi Syaleh alaihi salam. Kelahiran Nabi Syaleh terjadi pada malam Jumat di bulan Muharram. Di malam kelahirannya, semua berhala bertunduk. Berita itu sampai kepada raja,
dan dia pun sangat sedih. Nabi Shaleh diutus pada kaum Samud. Beliau dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Shaleh. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.'" Quran Surat Al-A'raf 73. Dia adalah Shaleh bin Kanuk yang diutus Allah kepada kabilah Samud. Asadi mengatakan, Samud adalah nama sebuah sumur yang ada di daerah perbatasan antara Hijaz dan Syam. Ibn bin Ishaq mengatakan, setelah Allah membinasakan kaum Ad dengan angin, kaum Samud memakmurkan negeri mereka. Mereka menjadikan gunung sebagai rumah yang dilubangi dengan dipahat. Di rumah itu, mereka membuat pintu yang terbuat dari kayu yang dilapisi besi. Allah telah melapangkan kaum Samud dengan banyaknya harta. Allah berfirman, "Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Quran Surat Al-A'raf 74. Setelah mereka mendapatkan tempat di bumi, mereka selalu berkalu sewenang-wenang, melanggar perintah Allah dan menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Shaleh kepada mereka. Itulah sedikit kisah tentang ayah Nabi Shaleh yang menjadi pengurus berhala dan ditidurkan selama 100 tahun. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.